Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah Allah. Kali ini saya akan melakukan ramalan biar terlihat keren. Jadi jangan sampai kalah oleh para new normal. Jadi saya akan melakukan ramalan. Kalau ramalan ini seiring dengan kehendak Allah, alhamdulillah. Kalau tidak seiring dengan kehendak Allah, nanti meramal lagi. Simple. Ramalan itu simple, nggak usah dipusingkan. Ramalannya seperti ini. Apa yang akan terjadi pada tahun 2100? Jadi kalau meramal itu jangan tanggung-tanggung. Sekarang 2021, jadi sekitar 79 tahun lagi kita akan meramal itu. Apa yang akan terjadi pada tahun 2100? Pada tahun 2100 itu manusia itu sudah memiliki determinasi atau kemandirian yang sangat tinggi, kesadaran ilahiyah tinggi, kemandirian ekonomi tinggi, kemandirian budaya juga sangat tinggi, kesadaran sosial, kesadaran budaya, semua sangat tinggi. Refleksi dari itu kemudian menjadikan tatanan peradaban juga menjadi sangat tinggi. Ini di Nusantara ya. Jadi jangan heran jika pada tahun 2100 orang-orang bisa terbang. Ada yang terbang menggunakan teknologi, ada yang terbang menggunakan spirit. Pada tahun 2100, motor itu sudah tidak menggunakan STNK, sudah tidak menggunakan SIM. Sama seperti sepeda ontel saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Begini ya saudara. Yang pertama, masalah manusia bisa terbang. Jadi begini, setelah kesadaran ilahiyah atau ketauhidan yang murni tercapai, kemudian syariat dijalankan dan kemudian tarekat pun dilalui, nanti orang-orang itu akan memilih bidang atau ruang-ruang ekspresi masing-masing. Ada yang ekspresi atau ekspresilah di bidang budaya, ada yang kemudian memilih jalur ekonomi, ada yang memilih jalur spirit dan sebagainya. Orang-orang yang memilih jalur ekonomi, jalur teknologi, dia akan melakukan pencapaian itu melalui ekonomi. Bisa jadi dia membeli sepeda motor terbang. Itu sangat mungkin. Di Dubai sekarang ada. Tetapi teknologi yang ada saat itu nanti semuanya mendukung ketauhidan gitu. Dalam artian teknologi itu tidak merusak. Nah, sedangkan ada orang yang meneruskan ekspresinya atau meneruskan jalur hidupnya hanya melalui spirit. Jadi syariat dijalankan, tarekat dilalui, tapi dia fokus ke spirit. Jadi tidak ingin terlibat dengan dunia. Maka dia terbangnya dengan spiritnya. Kalau kita menonton film-film masa lalu yang banyak orang bisa terbang, itu sangat mungkin terjadi nanti. Jadi pada saat nanti teknologi, budaya, ekonomi maupun spirit itu
fokusnya atau tembakannya satu ke dalam ketauhidan. Jadi semuanya mengarah ke situ. Makanya ekonominya rapih, budayanya juga rapih, teknologinya rapih. Tidak ada satupun dari faktor ekonomi, sosial, ekonomi, budaya maupun teknologi yang berorientasi kepada kerusakan manusia. Kemudian pada tahun 2100 formasi manusia yang rusak atau yang kalau dalam bahasa sekarang penjahat lah, itu hitungannya hanya 10%. Kenapa ada? Karena ada Al-Quran, di Al-Quran ada. Jadi Allah sudah mengancam dengan neraka, sudah menjanjikan surga, itu artinya harus ada sampling di situ. Tidak mungkin tidak ada orang jahat. Nah, karena tingkat kejahatan yang rendah, ekonomi yang mapan, maka tingkat kemalingan atau tingkat kejahatan pun akan rendah. Sudah penjahatnya sedikit, orangnya kaya raya, jadi tingkat kejahatan sangat sedikit. Makanya nanti mobil, motor itu tidak butuh STNK, hilang ya sudah. Tinggal beli lagi. Malingnya pun kaya-kaya, ngapain maling mobil dia juga punya, begitu. Jadi nanti polanya ke sana. Sekarang mobil diberi identitas berupa STNK, motor diberi identitas berupa STNK, karena memang itu dijadikan alat untuk identitas agar terkait hak kepemilikan gitu loh. Nah, pada tahun 2100 itu juga mencari pekerja sangat susah. Karena ada kemandirian yang sangat tinggi atau determinasi yang sangat tinggi dari masing-masing individu atau dari masing-masing atau dari person-personnya. Ini. Pola kerja yang terjadi kemungkinan besar adalah partnership. Semisal begini, karena kemampuan skill atau kemampuan terkait suatu keahlian itu sangat merata dalam berbagai bidang yang berbeda, maka nanti ada kelompok-kelompok kecil yang membangun, yang berkarya sesuai dengan bidangnya. Petani ya bertani. Kemudian orang yang bisa bikin motor, bikin mobil, bikin mobil. Karena kemandirian teknologi, kemandirian budaya sudah sedemikian tinggi. Kesadarannya sudah sedemikian tinggi. Pedagang ada. Nah, tetapi yang jaga toko nanti itu bukanlah karyawan. Kemungkinan terbesar dia adalah partner atau kemungkinan yang join begitu loh. Yang join antar dua orang atau lebih untuk menciptakan usaha. Mencari pekerja sangat sulit. Karena masing-masing memiliki kemampuan dan kemandirian yang tinggi. Apakah pekerja ada? Ada. Tetapi komposisinya sangat sedikit. Jadi masing-masing memiliki kemampuan di bidangnya, di bidang yang berbeda. Kemudian pada tahun 2100 sekolah tidak laku, kampus-kampus tidak laku. Kenapa tidak laku? Nah, zaman saat ini pun sesungguhnya hari ini, dan sudah dibuktikan dengan pandemi corona saat ini, ilmu pengetahuan itu sangat mudah didapat. Kalau boleh jujur, sumber pengetahuan sekarang ya 100% dari internet dalam kondisi pandemi seperti ini. Apalagi tahun 2100, coba bayangkan, buat apa sekolah? Anda ingin tahu apa, Anda di internet. Kalau sekarang internet masih di genggaman dalam bentuk HP atau tablet dan lain sebagainya, bisa jadi tahun 2100 informasi yang bisa bisa didapat melalui alat-alat yang lebih canggih, bisa jadi hologram dan sebagainya. Jadi ketika informasi yang didapat itu sangat mudah, maka lembaga-lembaga pendidikan nanti akan berubah orientasi, bukan lagi pada aspek pengetahuan maksudnya. Terus pada aspek apa? Nah, lembaga-lembaga pendidikan nanti itu orientasinya pada
sikap dan kemampuan. Jadi lisensi atau sertifikat atau ijazah lah yang diberikan itu nanti lebih banyak berorientasi kepada sikap atau attitude atau moralitas dan juga kepada kemampuan. Jadi orang-orang ke depan, pendidikan ke depan lebih berorientasi kepada moralitas dan skill, attitude dan skill. Karena itu lebih dibutuhkan. Jika beberapa puluh tahun yang lalu pengetahuan itu didapat dari guru, saat ini guru dan murid mendapatkan informasi yang sama dari internet. Itu fakta. Terus bagaimana dengan sumber pengetahuan? Nanti ada orang-orang yang memang melakukan penelitian. Jadi nanti polanya akan berubah. Polanya akan berubah seperti halnya pola industri musik saat ini. Dengan beberapa tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu, bagaimana satu grup band harus mencari major label untuk naik rekaman. Kemudian dipublish dan baru dia mendapatkan honor. Saat ini itu putus. Siapapun yang bisa bernyanyi saat ini bisa langsung mengupload kemampuannya, mempublikasi kemampuannya tanpa harus ada kontrak. Itu faktanya begitu. Sekarang siapapun bisa berekspresi tanpa harus melalui major label. Kalau penyanyi ya, dulu kita sering mendengar band apa di kontrak label mayor ini, label ini kan. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nanti sekolah pun begitu. Seorang anak hanya akan dididik terkait moral dan kemampuannya di bidang apa. Kemudian untuk terkait dengan pengetahuannya cari sendiri karena sumbernya banyak. Itu pergeseran yang saya ramal pada tahun 2100. Apakah itu benar? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kalau terjadi berarti selaras dengan kehendak Allah. Kalau tidak terjadi nanti meramal lagi. Kalau tidak sempat biar yang lain meneruskan. Jadi nggak usah pusing dengan ramalan. Yang penting hal-hal yang baik lah. Itu. Demikian terkait ramalan tahun 2100. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang baik, tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.